Bapak sedang tawaf keliling, jatuh meninggal dunia. Kan bagus meninggal di Baitullah waktu tawaf. Jangan dianggap hina orang yang masuk WC dengan kaki kiri, jatuh di WC dia, meninggal dunia. Kan ada orang sebagian meninggal dalam WC. Jangan dianggap dia hina, Pak. Lihat posisi dia waktu masuk WC bagaimana dia. Apakah dengan adab atau tidak? Maka kalau dia betul meninggalnya dalam WC, tapi di saat dia masuk WC tadi meninggalnya dalam keadaan menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka dia mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'ahu amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan falahu minal ajri mithlu ujri man tabi'ahu min ghairi yanqusu min ujurihim syai'a. Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini. Allah mudahkan kita untuk memulai lembaran kehidupan kita dengan mengerjakan salat subuh berjamaah. Nabi kita Muhammad SAW telah sabdakan, man sholat isya fi jama'atin fakana maqama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, dia mendapatkan pahala seakan-akan dia sholat separuh malam. Wa man sholat isya wal fajr fi jama'atin fakana maqama laila kullahu. Dan selanjutnya beliau katakan, barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, dia mendapatkan pahala seakan-akan dia sholat satu malam penuh. Ini beruntungnya kalau kita jaga minimal sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW juga sabdakan, man sholat fajr fi jama'atin wa jalasa fi musalla fi hatta yadhkur hatta tatwa syamsul hasna thumma shalla rak'atain arba' kutiba lahu ajrul hajji wal umrah ta'amatain. Oh, kama qala Nabi SAW. Beliau sabdakan, barang siapa yang salat subuh berjamaah wa jalasa fi musalla fi, dan dia tetap berada duduk di musalla atau di masjid tempat dia salat, yadhkurullah ta'ala, berzikir. Apakah menyiapkan tasbihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, berselawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan juga istighfar, termasuk membaca Al-Quran dan juga mendengarkan ceramah. Ini juga merupakan zikir. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila kalian dipanggil untuk mengerjakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, cepat-cepatlah datang mengingat Allah, berzikir pada Allah. Zikrullah itu maksud khutbah Jumat. Khutbah Jumat Allah katakan adalah zikir. Berkhutbah itu zikir, mendengarkan khutbah Jumat adalah merupakan juga zikir. Hati berkhutbah dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan khutbah juga jangan mengantuk, jangan ngetek tasbih. Itu juga merupakan adalah zikir. Zikirnya waktu itu adalah mendengarkan khutbah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ngetek tasbih atau sambil pegang tasbih waktu hati berkhutbah dengan alasan karena saya ingin menyempurnakan salawat 1000, istighfar 1000, kita masih mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sambil pegang tasbih kita nih, sementara khatib sedang berkhutbah. Maka ujar Nabi SAW, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang memegang batu-batuan ini waktu hati berkhutbah, dia telah berbuat sia-sia. Memegang batu-batuan maksud di sini bukan berarti main-main bercanda seperti anak kecil, bukan. Sebagian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka punya bilangan-bilangan khusus dalam berzikir. Ada yang 1000, ada yang 2000 dan sebagainya. Termasuk Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau punya biji-biji korma atau batu yang dimasukkan dalam kaleng. Nanti kalau beliau berzikir digunakan itu batu untuk menghitung. Maka yang dimaksud dengan ini hadis Nabi SAW, man massal hasa faqad lagha.
Barang siapa memegang batuan waktu khatib berkhutbah, dia berbuat sia-sia. Maksudnya menghitung batu untuk bertasbih, untuk berzikir. Jadi saat khatib berkhutbah, bapak pegang tasbih, itu Jumatnya sia-sia, Pak. Jumatnya sia-sia. Karena waktu itu zikirnya bukan ngetek tasbih, tidak. Zikirnya adalah mendengarkan khutbah Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka habis salat subuh tidak langsung kembali ke rumah dulu. Berada tetap di musholla tempat kita sholat. Berzikir, baik baca Al-Quran, itu juga zikir. Saya katakan tasbihat, salawat, istighfar juga zikir. Mendengarkan khutbah atau mendengar ceramah adalah merupakan zikir. Sampai kapan? Hatta tatwa syamsul hasna, sampai terbit matahari yang putih. Maksudnya matahari sudah berada di atas permukaan laut. Dari sekarang sampai nanti matahari terbit di atas permukaan laut, sholat diharamkan. Tapi ketika matahari sudah terbit di atas permukaan laut, agak tinggi sedikit, sudah memutih, itu namanya waktu isyraq tiba. Lebih kurang 80 dan bagusnya 90 menit setelah azan subuh. Azan subuh sekarang berkumandang jam 5:05. Berarti sampai jam 6:35 menit. Itu enggak ragunya 90 menit, minimal 80 menit, jangan kurang daripada itu. Maka itu awal waktu adalah waktu awal sholat duha, kata Imam Nawawi. Awal sholat duha. Kalau Imam Hanafi mengatakan itu adalah sholat isyraq. Sebagian mazhab Syafi'i juga mengatakan sholat isyraq ataupun awal duha. Maka ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap berada di musholla tempat dia sholat, berzikir sampai terbit matahari yang putih. Tsumma shalla raka'atin arba. Kemudian dia sholat 2 atau 4 rakaat. Apakah dia niatkan sholat duha langsung ataupun sholat isyraq? Silakan. 2 atau 4 rakaat. Maka fadilahnya apa? Kutiba lahu ajrul haji wal umrah tamatain. Akan diberikan kepada dia pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Jadi kalau pian-pian belum mampu untuk haji atau umrah, minimal kita usahakan habis sholat subuh jangan bulik dulu, jangan pulang. Berzikir sampai nanti terbit matahari yang putih, sholat 2 atau 4 rakaat baru pulang ke rumah. Itu mendapatkan pahala sama dengan pahala haji dan umrah. Bukan berarti kalau usah haji, kalau usah umrah, tetap kita suatu saat ada kesempatan haji untuk kita kerjakan. Tapi keuntungan pahala orang yang tadi tidak segera pulang habis sholat subuh, dia nanti sampai nanti waktu isyraq, sholat awal duha ataupun sholat isyraq tadi, dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Bahkan sebagian ulama juga menjelaskan duduknya kita Pak, habis sholat subuh ini berzikir sampai waktu isyraq tadi, itu lebih berat daripada sholat tahajud. Sholat tahajud kita kadang tahajud jam 3, jam 4 itu mudah saja. Tapi menahan diri kita di masjid jangan cepat-cepat pulang, itu adalah berat kan. Macam-macam pikiran kita, gawian dan sebagainya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum telah membiasakan diri mereka tidak akan pulang habis salat subuh sampai menyelesaikan zikir mereka, baru pulang setelah mengerjakan salat isyraq 2 atau 4 rakaat baru pulang ke rumah. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW dan juga para khulafar rasyidin setelah selesai mengerjakan isyraq tadi, Nabi SAW khususnya juga Sayyidina Umar setelah wafatnya Nabi SAW, beliau ini pergi ke pasar, ke pasar. Ke pasarnya Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan untuk belanja, tidak, tapi untuk melihat bagaimana mengontrol mengontrol pasar, melihat bagaimana keadaan aktivitas di pasar. Karena Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam masjid, tapi mengatur kehidupan manusia juga di pasar. Sebagaimana tadi malam saya katakan, Islam yang itu mengatur kehidupan manusia dari Baitullah sampai ke Baitul Khala. Bagaimana kehidupan di Baitullah, di Ka'bah sana diatur, tawaf bagaimana. Kehidupan di Baitul Khala, di WC juga, di jamban itu diatur oleh agama. Tawaf 7 kali.
dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kiri, itu adalah agama, ibadah. Masuk WC dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, itu juga adalah ibadah. Bapak sedang tawaf keliling, jatuh meninggal dunia, kan bagus meninggal di Baitullah waktu tawaf. Jangan dianggap hina orang yang masuk WC dengan kaki kiri, jatuh di WC dia, meninggal dunia. Kan ada orang sebagian meninggal dalam WC. Jangan dianggap dia hina, Pak. Lihat posisi dia waktu masuk WC bagaimana dia. Apakah dengan adab atau tidak? Maka kalau dia betul meninggalnya dalam WC, tapi di saat dia masuk WC tadi meninggalnya dalam keadaan menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka dia mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal waktu tawaf 7 kali, tapi menunjuk-nunjuk orang, dorong orang dan sebagainya. Hukum karma berlaku, dorong orang, didorong orang juga di belakang, jatuh dia, matanya, kepalanya keinjak orang, mati dia. Bagaimana itu, Pak? Matinya memang di depan Ka'bah, tapi matinya waktu menunjuk orang, dorong orang. Didorong orang juga, kepalanya keinjak, mati dia. Dalam zahirnya kelihatan dia meninggalnya bagus waktu tawaf. Yang ini meninggalnya di WC, nggak baik kelihatannya, padahal tidak. Apakah dia tawaf ikut cara Nabi SAW? Begitulah masuk khusus ikut cara Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Islam mengatur kehidupan manusia dari Baitullah sampai ke Baitul Khala. Sama Nabi SAW mengatur sahabat mendapatkan sab dan sebagainya, itu di masjid. Juga kehidupan di pasar dikontrol oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah kamu agama Islam secara kafah, secara keseluruhan, totalitas. Kalau orang Jawa bilang kabeh, kabeh ini dari bahasa Arab kafah, seluruhnya. Jangan separuh-separuh, masuk Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwat syaitan. 24 jam harus ikut agama, saya katakan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena kalau 1 menit saja orang lepas daripada agama, pasti hidup dia akan mengikuti hawa nafsu, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh kamu yang besar. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam kafah itu apa? 5, Pak. Yang pertama imaniyat, hubungan hati kita beriman kepada Allah, beriman kepada adanya para malaikat, beriman adanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya, beriman akan adanya itu para nabi sendiri, beriman kepada adanya kebangkitan setelah kematian, dan yang terakhir beriman kepada qadar dan qadar baik dan buruknya dari Allah. Ini asas daripada agama. Yang kedua ibadat, salat, puasa, haji, ini adalah merupakan ibadat. Yang ketiga termasuk Islam, muasyarah. Bagaimana kehidupan kita suami istri di rumah, diatur oleh agama. Dengan tetangga kita bagaimana, hubungan ketika tamu datang bagaimana, ini adalah diatur, namanya muasyarah. Yang keempat muamalah, hubungan transaksi dagang, sewa menyewa, bos dengan buruhnya, buruh dengan bosnya tadi. Termasuk juga hutang piutang, ini namanya apa? Muamalah, diatur oleh agama. Dan yang terakhir akhlakiyat, akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada masjid, bahkan akhlak kita kepada WC juga ada. Akhlak kita kepada jalan bagaimana, dan sebagainya. Ini diatur dalam Islam. Maka kita masuk Islam harus secara sempurna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi SAW mengarahkan hati-hati para sahabat untuk menanamkan kalimat la ilaha illallah, yakin kepada Allah, yakin bahwasanya adanya para anbiya yang mengatur, memimpin kehidupan kita, membenarkan Al-Quran khususnya yang menghapus semua kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian yakin di sekitar saya ini ada para malaikat yang mengitari saya, yang mengatur, yang Allah serahkan untuk mengatur alam ini semua.
Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, juga yakin bahwasanya suatu saat nanti saya akan dibangkitkan setelah kematian. Baik dan buruknya semua daripada Allah. Kemudian di ibadah diatur bagaimana cara salat, bagaimana cara haji dan sebagainya. Begitu pula muasyarah, bagaimana pergaulan anak istri dan sebagainya. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis Bukhari dua-duanya. Pertama beliau katakan, dakhalat imratun an-nara fi hirratin habasatha la hiya tut'imuha wa la tatrukuha ta'kulu min hasya'ish al-ard. Nabi katakan satu orang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kurung. Tidak dikasih makan, juga tidak dibiarkan mencari makan. Itu perempuan, dia sholat, perempuan sholat. Bahkan dia berpuasa, tapi ngurung kucing. Maksudnya anak puasa Senin Kemis kan. Anak bersahur, goreng ikan dulu, sementara nunggu supaya lebih mendekat dengan waktu subuh, dia tahajud dulu. Makanan sudah siap, ikan tadi di atas meja. Tahajud jam 4 atau setengah 5 mau makan. Rupanya kucing berduluan nangkap iwaknya di atas meja untuk makan sahur tadi. Marah itu perempuan, dia tangkap, dia kurung, sampai itu kucingnya mati. Enggak dikasih makan, enggak dibiarkan mencari makan sendiri. Maka ujar Nabi, itu perempuan yang sholat tadi Pak, yang berpuasa Senin Kemis tadi, tapi ngurung kucing, dia masuk api neraka. Jadi Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia hubungan dengan Allah saja, tapi kepada sesama pun, bukan hanya kepada suami, anak dan istri, tapi juga kepada binatang diatur. Riwayat yang kedua, satu orang pelacur, bukan berarti Nabi menyetujui pelacuran, bukan. Pulang dari pelacuran, di pertengahan jalan dia kehausan. Zaman bahari bukan zaman sekarang, di mana-mana ada air mineral kan, air botol. Ini juga tahun berapa nih, tahun 90-an, hampir tahun 2000-an. Ulun bahari sekolah di Jawa, di Gontor sana. Tahun 76, 81, enggak ada air mineral tadi, enggak ada. Paling gentong-gentong orang aja di pinggir jalan disiapkan. Ini perempuan dia pulang dari pelacuran, di pertengahan jalan kehausan. Dia dapatkan sumur tua, embernya sudah tidak ada lagi, maka dangkal dia mencebur ke sumur tadi minum. Tidak lama kemudian seekor anjing datang juga mau minum, mengus-ngus tanah untuk mendapatkan air, nggak bisa. Itu perempuan kasihan, iba dia melihat makhluknya Allah yang namanya anjing sedang kehausan, sebagaimana dia haus tadi. Maka itu perempuan ingin membantu untuk memberikan minum kepada anjing tadi. Cuman serba salah, embernya sudah kereda. Bagaimana caranya? Kalau digendong, takutan digigit. Nah, ember tidak ada. Gimana caranya? Guru ulun waktu ulun belajar di Pakistan dulu menjelaskan, Mufti Al-Abidin, Masya Allah, ulama besar tau. Itu perempuan mengambil sepatu dia. Sepatu perempuan pelacur ini berapa harganya Pak? Pelacur internasional itu nggak ada yang pakai sandal jepit Pak. Sepatunya sepatu kulit mahal ya. Dia korbankan sepatu kulit yang termahal yang dia miliki Pak. Kan kalau sepatu kulit kena banyu jelas rusak kan. Tapi demi meminumkan kepada makhluk Allah yang kehausan, dia korbankan sepatunya, dia ambil air, dia minumkan kepada itu anjing. Begitu senangnya Allah kepada itu pelacur yang telah mengorbankan yang termahal, apa yang dia miliki untuk makhluk Allah yang namanya anjing tadi. Di tengah orang lain gak ada yang tahu, ikhlas. Akhirnya Allah ampunkan dosa itu pelacur, dan dia mengarungi kehidupan dia dengan ketaatan kepada Allah sehingga mati masuk surga. Masuk surga. Kan berbeda betul. Perempuan dia sholat, puasa, tapi ngurung kucing, masuk neraka. Ini pelacur Pak, sudah enggak sholat, melacur lagi.
Tapi saat melihat makhluk Allah tadi kehausan, sehingga dia korbankan apa yang termahal, Allah pun suka, Allah berikan taubat, sehingga dia mengarungi kehidupan dia dengan ketaatan pada Allah, di akhirnya masuk surganya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, diatur kehidupan manusia dalam masjid, juga diatur kehidupan manusia di rumah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga sabdakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, atau demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Ujar Nabi, man la ya'manu jaru bawa'iqahu, yaitu seseorang yang tetangganya tidak pernah merasa damai dengan keributan yang dia buat. Ribut terus di rumah dia, sehingga tetangganya merasa terganggu dengan keributan yang dia buat. Ataupun tengah malam dia zikir berkocak keras-keras, la ilaha illallah, tetangganya terganggu. Ini juga tidak akan mencium bau surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi diatur. Yang keempat, muamalah. Pergaulan dalam jual beli dan sebagainya. Karena kalau orang tadi berdagang menipu orang, ujar Nabi SAW, sehelai benang yang berada di pakaian seseorang daripada uang yang haram, itu menyebabkan sholat dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, tapi baju yang dia pakai dari hasil yang haram, nipu orang dia, atau berjudi. Maka Nabi SAW habis sholat subuh tadi pergi ke pasar, melihat pedagang di pasar, gandum bagus, kering. Tapi Jibril katakan, ya Muhammad SAW, masukkan tangan kamu ke dalam ini tumpukan gandum tadi. Ditombok oleh Nabi, masukkan tangan beliau ke dalam gandum, ternyata dalamnya basah, luarnya kering tapi dalamnya basah. Maka Nabi bertanya, ma hadza ya sahibut ta'am, hai penjual gandum, ini apa nih? Luarnya kering dalamnya basah. Ujarnya, as-sabatu sama ya Rasulullah, kena hujan. Mungkin tak ada hujan mendadak kan, basah, nggak sempat lagi diselamatkan. Mau jual tak sempat ditumpuki dengan yang kering di atasnya. Itu alasan. Nabi katakan, man ghasyana falaysa minna, wahai tukang gandum, orang yang menipu kami bukanlah golongan kami. Walaupun dia berjamaah bersama Nabi di masjid, tapi di pasar nipu orang, itu bukan golongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar juga tadi habis sholat subuh beliau kontrol siapa di antara makmumnya yang tidak hadir. Karena beliau di zaman Sayyidina Umar, administrasi pemerintahan sudah diatur sebagaimana sekarang. Istilahnya bupati siapa, camat siapa, penanggung jawab pasar siapa, penanggung jawab sungai siapa, dan sebagainya diatur oleh Sayyidina Umar. Dan dikasih gaji. Termasuk guru-guru agama dan sebagainya, enggak ada yang terbengkalai. Hadirnya maka Allah, maka diperhatikan pegawai beliau, sholat berjamaah enggak, apalagi subuh dan isya. Karena Sayyidina Umar tahu ciri orang munafik, dia tidak sholat subuh dan isya berjamaah. Zuhur asar di depan ini, tapi kalau subuh enggak ada, karena lampu enggak ada, enggak kelihatan. Ternyata waktu beliau kontrol habis sholat subuh, kok ada penanggung jawab pasar namanya Sulaiman bin Abu Hasmah tidak hadir. Padahal dia ini penanggung jawab pasar. Beliau takut kalau Sulaiman ini orang munafik. Perjalanan waktu ke pasar tadi melewati rumahnya Sulaiman, sahabat Nabi, cuman waktu Nabi meninggal dia masih kecil waktu itu. Ada ibunya bertanya Sayyidina Umar, ma liya la ara Sulaiman al-yaum, kenapa saya pagi ini kadang melihat Sulaiman di masjid? Ibunya katakan, Sulaiman tadi malam sembahyang tahajudnya panjang betul, sampai keuyuhan, capek, sehingga sholat subuhnya di rumah langsung guring, langsung tidur. Kata Sayyidina Umar, la an ashhada salat al-fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyamil laili kulliha, min qiyamil laili kulli. Bagi aku untuk menghadiri salat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada sembahyang malam penuh.
Jadi perbandingan pahala, Pak. Pian sembahyang dari isya sampai subuh, sholat terus sunnah, tapi nggak berjamaah, itu tetap lebih bagus sholat subuh berjamaah dan bapak tidur semalaman tadi. Perbandingannya. Tapi kita usahakan bangun tahajud juga. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, maka Sayyidina Umar pun pergi ke pasar, ngontrol. Dan dalam riwayat kitab Hayatus Sahabah ini, Sayyidina Umar satu persatu dipandang pedagang-pedagang ini siapa-siapa. Kalau beliau mendapatkan ada pedagang baru berdagang di kota Madinah, umpamanya di pasar nih di Tenggarong, dilihat oleh bupatinya ada pedagang baru dari Banjar, mungkin dari Alabio kah, dari Amuntai kah, dari negara kah, langsung oleh beliau ditanya hukum agama yang berhubungan dengan dagang. Nah, kalau beliau mendapatkan pedagang yang tidak mengerti hukum agama yang berhubungan dengan dagang, langsung dicatok sidin. Punya tongkat komando beliau, namanya durrah. Nah, kalau tongkat panjang itu kan aso, ini tongkat komando. Dicatok oleh beliau, suruh masuk masjid. Dan beliau elankan di tengah halayak ramai, la yabi' fi suqina man lam yafqah fi dinina. Dilarang berjualan di pasar kami di Madinah orang yang tidak mengerti agama. Kira-kira kalau Sayyidina Umar hidup hari inilah, keliling pasar di Tenggarong, di Samarinda, di Banjar, nang dicatuki sidin berapa orang tuh yang dipukuli sidin? Mungkin binculan kepala orang. Ini riwayat yang benar, Pak. Ada pun riwayat yang mengatakan Sayyidina Umar mengusir orang dari masjid keluar pasar, keluar. Itu memang ada, Pak. Itu orang guring di masjid, pengangguran. Dia enggak kerja, cuman guring di masjid dengan harapan supaya orang banyak bersedekah. Jadi tidurnya di masjid untuk menantikan sedekah supaya orang ngasih duit. Sayyidina Umar enggak mau. Maka beliau diusir. Badan masih sehat, kenapa tidur di masjid? Nah, bukan untuk itikaf, dia tidak, untuk beribadah tidak. Enggak pernah Sayyidina Umar ngusir orang di masjid yang ibadah, enggak ada. Nah, itu Abu Jahal, Abu Lahab yang ngusir orang dari masjid, dari untuk beribadah. Sebagai Nabi kan diusir oleh Abu Jahal, Abu Lahab untuk. Tapi yang Sayyidina Umar yang mengusir orang dari masjid, dia pengangguran, enggak mau kerja, guring di masjid supaya nanti mendapatkan uang sedekah atau uang zakat. Maka oleh beliau diusir, supaya bekerja. Tapi orang yang tadi ibadah, Sayyidina Umar ngusir. Balas Sayyidina Umar lebih banyak mengusir orang dari pasar ke masjid. Suruh belajar dulu, baru nanti berdagang. Karena kalau dia tidak belajar agama, dagangnya nipu orang, dagangnya menipu orang. Yang membeli juga dirugikan, yang menjual juga dirugikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, at-tajir as-saduq al-amin yuhsyaru ma'an nabiyyin yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur dan amanah, dagangnya jujur, dia enggak nipu orang, amanah. Barangnya baik ya baik, buruk kita buruk. Langsat yang baik, langsat yang jelek dipisahkan, enggak mau dicampur dia. Kain yang memang sudah bolong-bolong, jilbab dengan dijelaskan, walaupun untungnya sedikit, dengan kejujuran dia, dengan amanah dia. Tapi ujar Nabi, nanti ini pedagang dibangkitkan bersama para nabi hari kiamat. Jadi amalan yang menghantarkan orang untuk hidup bersama Nabi di hari kiamat bukan amalan sholat, puasa, zakat dan haji saja, tapi juga berdagang dengan jujur tadi, amanah. Itu menghantarkan dia nanti hidup bersama para anbiya di hari kiamat. Bahkan juga Nabi telah sabdakan, man aqala nadiman aqalahu min asar yaumil qiyamah. Barang siapa yang menerima pengembalian orang yang menyesal beli, dia tidak akan tergelincir di hari kiamat. Kita jualan, saya jual gamis, tetangga saya, siapa nama Bapak? Pak Ibrahim, ya, jual sarung, berdampingan kami tokon. Saya khusus gamis, beliau khusus jual sarung. Suatu saat malam lebaran, ada orang miskin dapat hadiah duit 250.000. Istrinya juga dapat juga hadiah juga. Dia ingin besok lebaran saya pakai gamis baru. Beli yang gamis harganya 250.000.
Istrinya ini Masya Allah ingin membuat kejutan buat suami, tanpa memberitahu suami, beli gamis juga, harganya 250.000. Sampai di rumah dia katakan, abang atau abahnya, ulun hendak memberikan kejutan, besok pian lebaran. Sudah setahun baju piannya kena diganti, ini hadiah. Suaminya kaget, kenapa istri nggak bicara? Aku juga beli gamis juga, padahal yang aku butuhkan sekarang sarung, belum diganti, sarung Samarinda. Baik, 250 juga. Jadi bingung suami istri gimana nih. Udah pian belikan aja, nukar sarung. Ujar suami, aku supan belikan ikam aja. Berkelahi biasa laki-laki terpaksa ngalah. Bini lebih kuat, bisa ngototnya itu kan. Mengalah. Memang kadang-kadang dengan perempuan ini kita lebih banyak mengalah. Jangan berkelahi. Kata Kiai Husain Nafarin kemarin di Banjarmasin, memberikan nasihat perkawinan, berkelahi lawan bini itu boleh aja, bermarah-marah boleh aja, tapi bergantian, jangan berimbai. Marah boleh, kita marah, bini diam. Nanti setelah bini marah, berkocak-kocak kayak setan, nggak apa-apa, diam kita. Jangan berimbai. Kalau berimbai terjadi perceraian. Itu perempuan kalau sudah marah-marah dia sudah terakhirnya maunya ke mahkamah, diam saja. Tapi kalau bakal catoknya buka nggak apa-apa, tinggalkan. Baik, nang laki pun mengalah, datang ke penjual tadi. Pak, maaf Pak Ji, ulun tadi nukar gamis lawan pian, harganya sekian. Tapi bini ulun juga nukar, ulun belum beli tapi. Bisa kalau kembalikan. Itu modalnya tadi Pak, baju gamis tadi anggaplah bersih modalnya 200. Dengan dia jual 250, untung 50.000. Sekarang dikembalikan. Pada besok lebaran, anak nukar wadai juga sih macam-macam. Waduh, gimana pian ini kan di faktor sudah ditulis, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Dan di tokonya ditulis. Dan Nabi SAW mengatakan, al-bayyan fil khiyar. Orang yang berjual beli selama dia satu majelis itu adalah terserah dia ini. Selama dia belum keluar toko, pembeli boleh kembalikan dan pedagang harus terima. Tapi kalau sudah keluar dari toko, itu hak pedagang, 100%. Kalau orang tadi mau mengembalikan, dia menerima, alhamdulillah. Kalau nggak menerima, dia nggak berdosa. Karena dia takut nanti keluarkan dihurupakan dengan jalan penipu dan sebagainya. Maaf nih. Tapi ujar Nabi SAW, jadi kalau pedagang tadi nggak menerima setelah dia berpisah majelis, dia nggak berdosa. Cuman ujar beliau, barang siapa yang menerima pengembalian orang yang menyesal beli, dia tidak akan tergelincir di api neraka. Kalau dia katakan maaf, ulun nggak bisa lagi, karena kalau dikembalikan nggak tahu barangkali ditukar dengan gamis yang lain, atau barangkali juga saya nggak dapat keuntungan lagi, maka dia ngotot nggak mengembalikan, dia nggak berdosa. Tapi kalau dia terima itu pengembalian tadi sehingga tidak mendapat lagi keuntungan 50.000, orang beli gamis tempat yang lain, maka dengan itu pedagang mau mengalah, ujar Nabi, dia tidak akan tergelincir di api neraka nanti. Tidak tergelincir di api neraka. Jadi amalan yang menghantarkan orang ke surga, menjauhkan daripada neraka, termasuk bagaimana kita bermuamalah di rumah kita. Begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang punya hutang. Nabi SAW kalau ingin sholatkan orang, tanya, ini orang punya hutang enggak? Kalau punya hutang, Nabi enggak sholat. Kalau enggak punya, Nabi sholat. Jadi Nabi tidak mau mensolatkan orang yang ada hutang. Kalau suatu saat Nabi mau sholat, ada hutang enggak? Ada ya Rasulullah, enggak jadi. Tapi sahabat harus sholat. Hanya dia katanya Rasulullah, ulun menjamin bayar hutangnya. Maka Nabi pun sholat. Satu orang datang, ya Rasulullah, kalau saya berjuang sampai terbunuh di mana saya? Di sorga. Di sorga. Berperang jalan Allah, mati di sorga. Pulang dia senang betul, semangat, mau ngambil pedang berkali sebagainya, berperang. Datang Jibril, wahai Muhammad, kecuali kalau dia punya utang. Jadi kalau orang mati syahid di jalan Allah, Pak, masih punya utang, belum bisa masuk sorga. Nabi panggil, fulan sini, ulangi kau punya pertanyaan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berperang terbunuh di jalan Allah, kemana saya? Nabi katakan, kau masuk sorga kecuali kalau kamu punya hutang. Jadi orang yang mati syahid saja nggak boleh masuk sorga sebelum bayar
Utang. Nah, hadirin maka Allah, jadi utang harus kita bayar. Apalagi utang lawan Cina, hati-hati pian. Utang dengan orang kafir. Nah, ulun bahari menanyakan abah tuh berjualan di pasar baru tuh. Waktu SD sampai sanawiyah. Nah, sebelum pergi ke pesantren. Itu banyak orang berutang dengan jubuan Cina-Cina Singapura dengan kita. Akhirnya Cina juga berelaannya karena bapak aja. Bukan karena apa-apa, hati-hati. Enggak bayar hutang dengan orang kafir itu hukumnya lebih berat daripada orang dengan orang beriman. Tapi dua-duanya harus dibayar. Dia berhutang sama Lim Hock Gay, sama Cina. Berapa? 10 juta. Berhutang sama Dr. Murdillah 10 juta juga. Tapi enggak bayar, sengaja tidak bayar. Padahal duitnya ada untuk bayar ada, tapi karena mau bayar. Nanti hari kiamat, padahal silenti umroh Masya Allah, haji sudah, umroh hampir tiap bulan, tapi utang kada bayar. Kadang-kadang orang ada gitu, umroh 50 juta berani, tapi duit utang 10 juta kada bayar. Aneh. Mau masuk surga karena umrahnya sering, hajinya juga, bangun masjid sebagainya. Tapi jar malaikat, ya Allah, ini sidin ini masih ada utang sama dengan Dr. Mudila 10 juta, dengan Lim Hock Gay 10 juta juga. Nggak bisa masuk surga. Hendak membayarnya, duit nggak ada lagi. Maka cari dulu, cari dokter di mana. Oh ya, alhamdulillah ada di surga lantai 3 sana. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ulun ini hendak masuk surga tapi masih ada utang men. Kau kamu ikhlaskan aja nah. Oh ya dokter, ya alhamdulillah aku sudah di surga juga. Aku relakan aja. Ya alhamdulillah. Lim mana lim? Di surga nggak ada. Di neraka juga nggak ada. Cari ke, oh taunya nerakanya paling bawah sana. Karena dia bandar judi juga, bandar narkoba juga. Aduh, Lim, ya. Aku ini Lim nak masuk surga nah. Cuman masih ada utang 10 juta lah nih kamu. Bisa nggak diikhlaskan? Kurang ajar Lim. Dulu aku menagih ikan behima, ikan tempeleng. Membawakan polisi, ikan marahi polisinya. Dan sebagainya. Anak minta ikhlaskan. Karena kau, ikam tahu lah duit yang aku injamkan 10 juta itu bukan uang judi, uang halal. Abah aku memberi tanah itu aku jual, ikam injam, itu duit halal, bukan duit main judi, bukan. Aku tagih, saya tagih ternyata kamu gitu. Minta ikhlaskan nggak bisa. Menangis air mata darah nggak mau dia. Bisa memaafkan kata Lim kalau ikam bermalam lawan aku 3 malam. Gimana Pak? Iya maaf. Jadi hutang dengan orang kafir itu lebih berat daripada orang beriman. Dan hadirin Allah, kalau kita berutang dengan orang kafir kita nggak bayar, pertama di dunia kita menghalang dia daripada agama Islam. Ternyata orang Islam ini suka membunguli aja, begitu Pak. Sehingga menghalang dia untuk masuk Islam karena muamalah kita yang nggak mau. Di neraka hati-hati Pak, dia tidak akan mengikhlaskan kesalahan kita tadi. Untuk menebusnya harus tinggal di neraka. Dan Nabi sudah menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi katakan, kamu tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa? Yang rugi dalam berdagangnya Rasulullah? Bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang banyak membawa amalan selama hidup dia, dan dia haji, umrah, bangun masjid, yatim piatu, macam-macam. Cuman dia menghina si fulan, menzalimi si fulan, mengambil uang si fulan, enggak dibayar. Sampai di hari kiamat nanti pahalanya sebesar gunung. Tapi hak-hak orang lain yang belum dia sempurnakan akan dituntut. Kalau gitu pahala umroh yang minggu ini bayarkan sana, pahala ini, pahala bagus bayar sampai habis. Tapi masih banyak lagi yang belum terbayar. Maka dosa-dosa itu orang dikembali silakan sama dia. Jadi dia bukan masuk surga, bahkan masuk api neraka. Jadi Islam itu Pak, selain mengatur iman kita, hubungan kita pada Allah, juga ibadah kita bagaimana sholat, puasa, zakat dan haji sebagainya, juga mengatur kehidupan suami istri kita di rumah ini. Nabi kita Muhammad SAW kalau khutbah Jumat kayak singa Pak, seperti panglima perang. Nabi kalau khutbah Jumat matanya merah, suaranya keras, sebahakum masakum, itu seperti panglima perang. Kata maaf nih, Nabi nggak pernah khutbah Jumat dengan suara lembut. Hadirin yang mulia, mari kita bertakwa, para saudara engkong mulia. Nggak ada Pak, maaf nih, saya bukan mengatakan salah ya. Nabi itu kalau khutbah Jumat mimbar bergoyang Pak, mimbar bergoyang, nggak ada sahabat yang ngantuk. Itu di mimbar seperti panglima perang, matanya merah. Tapi kalau di rumah nggak kayak mimbar.
Pulang ke rumah lembut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aisyah, ada makanan kah? Lapar. Parut, lapar. Nah, ujar Aisyah, enggak ada ya Rasul. Enggak adanya bukan Aisyah malas, memang enggak ada yang dimasak. Maka Nabi katakan, faidan ana shaim. Kalau gitu aku berpuasa aja hari ini. Aku berpuasa. Jadi kada perlu nampar bini, Pak. Bulik dari masjid pengajian, pengajian tentang sabar. Pas bulik kopi belum siap, tampar bini. Kurang ajar ya kamu. Hanya belajar sabar 2 jam tadi ceramahnya. Prakteknya belum ada. Nabi katakan kalau gitu aku berpuasa, selesai masalah. Kada perlu nampar bini. Aneh. Kali yang berikutnya Nabi sedang berpuasa sunnah. Ternyata Aisyah sudah siapkan makanan. Ya Rasul, mari makan sama-sama. Makan sama-sama. Ujar Nabi, Aisyah aku puasa hari ini. Aku puasa sunnah. Tapi untuk menggembirakan bini Sidin, menggembirakan istri, Nabi batalkan puasanya. Makan bersama-sama dengan istrinya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Di mimbar kayak singa, di perang juga. Tapi di rumah sahabat ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk jar Nabi. Ternyata Nabi sedang peting kaum, sedang merangkap. Hasan lompat, Husain lompat, ditunggangi oleh cucu berdua. Nabi jalan. Jadi petunggangan di rumah lawan anak cucu biasa. Dan itu tidak mengurangi kehormatan Nabi sebagai seorang Nabi. Maka sahabat yang lihat tadi tersenyum. Dia katakan, ni'mar raqib wal markub ya Rasulullah. Ini sebaik-baik kuda dan joki ya Rasulullah. Kudanya Rasulullah, jokinya Hasan dan Husain. Itu di rumah, Pak. Muamalahnya, muasyarahnya baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir tadi akhlak. Akhlak kita kepada Allah bagaimana? Akhlak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan berkucak di depan Nabi SAW. Dan Nabi sekarang enggak ada. Tapi kalau kita mendengar kekanakan halus itu, di setiap masjid 50 yang hafal Quran, 100 hafal Quran, itu biasa. Kekanakan kecil hafal Quran banyak. Ulun tinggal hampir 5 tahun hampir di Pakistan ini. Karena penghormatan mereka kepada Al-Quran itu luar biasa. Pian lihat aja, nggak ada orang Pakistan yang baca Al-Quran tadi sambil Qurannya taruh di lantai, nggak ada. Atau ini dibaca Quran di belakang orang, nggak ada. Selalu bacanya di depan. Kalau ternyata ada orang di belakang dia langsung dipemalingkan badannya tersebut. Jangan sampai di belakang. Kalau kita masuk bis, ribut dengan musik yang keras-keras. Untuk memadamkan itu musik tadi nggak usah ribut. Pian baca Quran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Mendengar ada orang baca Quran di bis langsung ada berkecak. Per, matikan per. Itu penghormatannya itu kepada Al-Quran bukan main, Pak. Pertama kali ulun datang ke Pakistan, keliling kawan-kawan. Banyak celengan-celengan di Pakistan tuh. Di jalan-jalan banyak celengan warna biru, hijau daun. Tulisannya kayak Arab, Urdu itu kayak Arab, kayak kita Arab Melayu. Ulun ambil duit, hendak masukkan di celengan. Ujar kawan, jangan. Ini bukan celengan duit. Ini celengan apa? Celengan lembaran-lembaran Al-Quran yang tercecer di jalan-jalan. Jadi nggak ada di Pakistan tuh, Pak, lembaran Al-Quran yang tercecer di jalan tadi ataupun koran-koran yang bahasa Arab terbuang gitu, langsung diletakkan di sana. Nanti setelah beberapa bulan santri-santri dari pondok pesantren akan mengambil itu lembaran, masukkan dalam karung. Nanti apakah ditaruh di bubungan di atap atau dikubur di padang pasir sana. Kalau kita kan biasa dibakar. Nah, penghormatan mereka kepada lembaran Al-Quran begitu besar, menyebabkan anak mereka menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. 20-an tahun yang lalu, belum datang ke satu pesantren, santrinya 5 ribuan, santrinya 5 ribuan. Maaf. Bilang ulun minum ini air saffron namanya, za'afaran. Untuk stamina tubuh. Sekarang viral, minum saffron. Lebih bagus daripada Coca-Cola dan sebagainya tadi. Tapi mahal. Seonnya saja 500 ribuan. Tapi 2-3 lembar saja letakkan. Sekarang di Afghanistan terkenal saffronnya dari Afghanistan. Karena di Afghanistan tadi ganja banyak. Opium. Oleh Amerika, oleh Rusia tanam dibawa ke Rusia. Oleh Amerika sekarang tanam juga itu ganjanya dibawa ke Amerika.
Tapi setelah Talibannya berkuasa, itu ganja dihancur semua, diganti dengan saffron. Sehingga duta-duta Afghanistan sekarang jual saffron, direndam 1 jam 2 jam minum, insya Allah sehat. Hadirin yang maka Allah, lantas sampai di mana tadi? Sedikit lagi. Siapa? Lembaran Al-Quran tadi terpelihara. Suatu saat ulun di Indonesia ini tahun berapa ya? Allahumma shalli ala Muhammad. 88 pulang dari Mesir. Kami keliling, datang ke pesantren hampir 5 ribuan. Baca habis azan sebelum kamar baca Quran semua santrinya. Ulun tanya berapa yang hafal Quran, karena kita semangat mau menghidupkan tahfiz Quran waktu itu. Kata orang nggak ada Pak. Kata Ustaz, tapi imam kami hafal Quran. Diambil dari Sulawesi. Loh kenapa pesantren besar 5 ribuan nggak ada santri hafal Quran? Ikamat dikumandangkan langsung itu santri teng. Taruh Qurannya di lantai saja. Baru lo ngerti. Tidak adanya penghormatan kepada kitab suci Al-Quran taruh di lantai sembarangan. Itu yang menyebabkan keberkahan pun tidak ada. Jadi kita harus ada akhlak dengan Al-Quran. Termasuk hadirinnya Allah. Ujar Nabi SAW, iman itu 73 bagian. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan kotoran dari jalan, itu adalah juga iman. Orang masuk surga dengan kekuatan iman dia, sholat tahajud dia masuk surga, alhamdulillah. Tapi ujar Nabi juga, ra'aitur rajula yataqallabu fil jannati fi ghuslin azalan tariq. Aku lihat satu orang laki-laki masuk surga kehimungan, berluncat-luncat di surga dia, senang betul. Gara-gara apa? Kalau masuk surga gara-gara tahajud wajar, masuk surga gara-gara berjuang itu wajar. Senang. Tapi ini ada orang mondar-mandir berluncat-luncat di surga itu kehimungan, masuk surga kenapa? Karena pernah menyingkirkan pohon yang tumbang dari jalan. Jadi menyingkirkan itu pohon yang tumbang saja di jalan menyebabkan dia nggak ngira. Ulun di Banjar lawan bini ulun kemarin nyetir mobil, hujan mulai lebat, ribut angin, ternyata macet di jalan. Ada apa? Oh ternyata tukang gojek turun dari jalannya, ngambil pohon, kan ada pohon yang hias di jalan, tumbang, diambil dia singkirkan, baru orang lewat semua. Jadi mudah-mudahan inyanya ujar Nabi tadi masuk surga, meloncat-loncat kesenangan gara-gara menyingkirkan. Itu hari. Jadi yang menghantarkan kita ke situ termasuk muamalah, dan termasuk ada akhlak kita ya yang baik. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kami itu santri-santri di Pakistan, di markas Rawin, itu setiap hari jamaahnya gak kurang daripada 10.000. Pekerjaan kami sebagai santri di sana, Alun kan punya santri juga, di Banjar ada 1000-an santri kita. Di Balikpapan kami sedang bikin cabang nih, di tempat istri kami yang ketiga. Alhamdulillah Allah berikan kami 3 istri Pak. Wallahu alam di Tenggarong kan yang keempatnya, wallahu alam nggak tahu. Tapi jangan tersinggung mobilnya nanti. Tapi alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ke sana lagi. Lompat lagi. Anda bicara apa tadi? Yang terakhir tadi. Santri. Jadi ada cabang 1000 ini yang diisi ketiga nih yang ulun bawa sekarang ini di Balikpapan. Suaminya adik kelas ulun. Ustaz Mirza mungkin pengen kenal. Anggota MUI, orang Banjar juga. Meninggal, ulun lamar, ulun kawin. Setelah menikah 5 tahun yang lalu ujar bini ulun, ini suami bikin kos-kosan ini Ustaz, niatnya untuk pondok, cuman Sidin gak bisa menghandle. Ujar Sidin, ikam sewakan aja di ngena kos-kosan ini, tapi suatu saat nanti niat aku jadi pondok, jadi pondok. Setelah kita menikah dengan istri kita di Balikpapan, maka istri bilang, oh kalau gitu kumpulin anak-anak, bagaimana anak kita bikin pondok? Siap nggak apa-apa. Padahal disewakan 1 pintu hampir 1 juta, 12 pintu 12 juta. Tapi karena anak-anak dekat dengan saya juga, anak dia, alhamdulillah dia ikhlaskan. Semua jadi pondok. Ulun bawa santri dari Banjar, dikembangkan. Sekarang ada santri dari Palu juga, jadi lebih kurang 70 orang santri kita di sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembangkan itu pondok pesantren tadi, supaya anak-anak rajin menghafal Quran. Tapi kita arahkan senantiasa itu santri-santri tadi bukan sedang menghafalkan Quran saja, tapi bagaimana juga berakhlak dengan baik. Nah hadirin, saya ajarkan waktu kami di Pakistan dulu, belajar di Pakistan,
Itu kerja kami selain menghafal Quran. Sore hari antara asar dengan maghrib kita kerja bakti. Termasuk kerja bakti setiap hari membersihkan WC. WC-nya seribuan, Pak. Banyak WC-nya itu. Kami bersihkan. Waktu itu belum ada flush, tahun 90-an belum ada flush. Di Pakistan ini WC-nya ganal-ganal. Dan maaf nih, orang Pakistan ini tahinya keras-keras, Pak. Ganal-ganal lagi. Karena makannya kambing, roti makan kambing, jarang makan sambal. Jadi kalau kami membersihkan WC dulu, teman kami dari Malaysia, Ustaz Hamzah, Lutfi bawa plastik. Untuk apa? Nanti kalau kita dapatkan WC tadi yang disiram nggak mempan, kan kayaknya keras dulu. Kita remek, masukkan. Jadi belum dikatakan santri di Pakistan direwin kalau belum pulang ngeremek tainya orang Pakistan. Jadi paksa ibu pajam pegang dulu, hanya kita siram. Itu loh kata kalian santri, jangan dikira guru ikam ini hidup nyaman-nyaman, bukan. Itu kita latihannya ngeremek tai, latihan nih. Tapi alhamdulillah kalau sudah terbiasa begitu biasa. Jadi hadirin subhanallah, ini 5 benih. Islam itu sempurnanya imannya, lu katakan ibadat, akhlaknya, dan juga muasyarah, muamalah dan akhlak. Maka kalau udkhulu fis silmi kafa. Tanggung jawab kita 2, Pak. Dalam Quran Allah katakan udkhulu fis ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa. Yang kedua Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Jadi agama kita amalkan dengan sempurna, tapi kita tolong agama, kita sebarkan kepada orang lain. Maka apa yang saya sampaikan tadi malam itu, supaya kita ini menjadi penolong agama Allah. Termasuk kita berangkat 3 hari, 40 hari. Kadang ini berangkat sekarang ke Pakato, berangkat lagi 4 bulan, Masya Allah dari Tenggarong sekian banyak akan berangkat nanti. Itu tujuannya untuk mengamalkan kunu ansarullah. Dan di kita walaupun ibadah kita pendek 60 tahun 70 tahun, tapi dengan kita bawa nih agama, maka nilai ibadah kita digandakan ya Allah. Subhanallah, yang ucapkan sekarang di Tenggarong nih digandakan 10 kali lipat. Tapi kalau subhanallah kita bawa untuk haji atau umrah digandakan berapa? 100.000. Sekarang subhanallah kita bawa 3 hari keluar ke Samarinda untuk berdakwah, digandakan 700.000 kata Nabi SAW. Jadi ibadah kita tetap ibadah, tapi karena kita letakkan dalam dakwah maka digandakan berapa? 700.000. Sekarang kita nyebrang laut ke Makassar 10 kali lipat, jadi 7 juta kali. Jadi nilai daripada ibadah kita akan digandakan oleh Allah. Bahkan nilai sholatnya ujar Nabi digandakan 490 juta kali. Ini dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka beruntung, Pak. Dan aneh terakhir nih, ibadah yang begitu panjang yang dikerjakan oleh umat Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh katakan ani abudullah, sembah Allah, wattaqu, jauhi segala larangan, wa atiun, ikuti aku. Hasil ibadah yang begitu 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, hasilnya apa? Ujar Nabi Nuh, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan hapuskan sebagian dosa kalian. Jadi ibadah yang begitu panjang menghapuskan sebagian dosa. Tapi untuk ini umat yang membantu agama Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu hal adlukum ala tijaratan tunjikum min adzabin alim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairum lakum ta'lamun. Jadi selain mengamalkan agama, beriman pada Allah dan kita perjuangkan nih agama kepada orang lain, hasilnya apa? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah hapuskan semua dosa kalian. Jadi dengan kita mengajak manusia dihapuskan semua dosa, dengan kekuatan ibadah menghapuskan sebagian dosa. Kenapa, Pak? Ilustrasi saja, satu orang berbuat salah sama kita, tanah kita dijual, kita difitnah, istri macam-macam. Suatu saat dia minta maaf, Pak Haji, ulun minta maaf nih, banyak kesalahan ulun. Nah, begitu banyaknya kesalahan, nggak bisa, mangkal betul gitu, nggak bisa. Tapi karena dia nangis terus, udah, kalau gitu masalah utang ikam aku ikhlaskan. Tapi yang lain nggak bisa, berbulan-bulan nggak bisa betul. Tapi ternyata suatu saat, Pak, anak kita tercabur, anak yang paling kita sayangi, nomor 5 terakhir, kita kecebur di kali. Ketika anak kita kecebur di Sungai Mahakam sana, orang langsung ambil HP-nya, mau moto kan. Tapi dia nggak, alirnya deras waktu. Dia pegang anak kita tadi, diselamat. Oh, ini anaknya Pak Haji nih. Dia nggak tahu sebenarnya. Dihantarkan ke rumah. Pak Haji, tadi anak pian tercabur, orang pada moto semua. Alhamdulillah kawan, ini anak pian. Perasaan itu Pak Haji, Pak, yang benci betul dengan ini orang tadi, minta maaf berkali-kali nggak mau maafkan, tapi ternyata dia yang menyelamatkan anak dia. Bagaimana tuh? Langsung udah tanpa ucapkan minta maaf, kalau gitu kesalahan aku ikhlaskan bertahan. Hendak boleh kandangin dulu, mamanya ada apa dapur, ada pengaruhan nih nasi kuning, keluarkan. Hendak boleh pulang sebentar lah, mamanya amplop berapa, 1 juta tanggung 10 juta,
cair, kasih. Anak bilang, sebentar loh, bisa anak kayak kamu, bisa anak bebinian, kawinkan dengan anakku, sarjana kedokteran di Jakarta, biaya aku semua nanggung. Kan biasa begitu kan? Kok aneh, dulu dia minta maaf berbulan-bulan gak dimaafkan, sekarang gak minta maaf, dimaafkan. Kenapa? Karena dia menyelamatkan. Begitulah hadis Nabi, sabda Allah Ta'ala berfirman, semua manusia ini anakku, kata Allah. Allah gak beranak, Pak. Cuman begitu dekatnya Allah dengan manusia, Allah katakan semua manusia ini ada keluargaku, famili anakku. Orang yang paling aku cintai banyak memberikan manfaat padaku. Sekarang familinya Allah kecebur di sungai maksiat sana, Pak. Mabok dia. Kita selamatkan. Betapa Allah senangnya. Kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, Allah ampunkan. Kadang-kadang Allah pending dulu. Tapi ketika famili Allah kita selamatkan, wahai, kalau kita semua dosa kamu saya maafkan, wahai, bersedia menyelamatkan makhluk-makhluknya Allah, Pak. Siap kita berangkat tiap bulan 3 hari, bahkan kita lebihkan lagi, kita berangkat nanti ke Pakatuan. Jangan kita undur lagi, kita untuk perjuangan sama Allah, maka nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu. Siapa yang siap? Yang terima sudah daftar, jangan mundur lagi, bahkan ajak lagi minimal satu orang kita mengajaknya, insya Allah. Baik, nanti Pak jam 9:30 istri-istri bapak juga bisa hadir untuk taklim masturah di rumahnya Haji Harun, insya Allah. Di jalan apa sih namanya? Jalan Maduningrat. Di tempat sana 9:30 kita kumpul sana, insya Allah. Bagaimana istri kita juga kita libatkan dalam ini kerja. Nanti zuhur kami akan ke Kota Bangun, insya Allah, perjalanan berapa hari karena akan menyambung lagi perjalanan yang lain. Mudah-mudahan kita semua nanti ketemu di Pakatan sana. Mari kita sama-sama mendoa, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang-hutang kita juga dibayarkan oleh Allah. Masjid dan pondok-pondok pesantren bisa terbangun dengan cepat. Al-Hadin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna maqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shrah sudurana lil Islam wa habib lil iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki asy-syaqa wa su'il qada wa syammatil a'da. Allahumma kamil binal masajid wal ma'ahid wal madaris wa buyutil asatidhah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.